Masih di Kata Dokter dan topik kita pada malam hari ini adalah bahaya konsumsi miras atau minuman keras. Seperti yang saya janjikan, saya akan membacakan mengenai sejarah miras oplosan. Miras oplosan seringkali mencampurkan vodka, minuman anggur, dan bir. Bahan-bahan lainnya adalah spiritus, metanol, minuman berenergi, minuman bersoda, dan obat-obatan. Spiritus merupakan minuman beralkohol yang mengandung etanol dalam kadar tinggi, sedangkan metanol bukan merupakan jenis alkohol untuk dikonsumsi. Metanol merupakan jenis alkohol yang digunakan untuk bahan bakar ataupun pelarut, misalnya pelarut untuk cat, cairan pembersih, dan lain-lain. Metanol juga merupakan bahan yang sangat beracun bagi manusia. Konsumsi sebesar 10 ml saja dapat menyebabkan kerusakan syaraf mata. Minuman berenergi, minuman bersoda, ataupun obat-obatan apapun yang dicampur dengan minuman keras dapat menyebabkan terinteraksi bahan kimia yang dapat meningkatkan risiko keracunan hingga kematian. Anda pun nanti bisa berinteraksi, pemirsa, dengan pakar kita. Siapa dia? Yaitu Dr. Mangatas Sahatmanulu, spesialis penyakit dalam. Selamat malam. Malam. Apa kabar, Dokter Mangatas? Baik. Aduh. Sehat-sehat. Ada Hiera Cleopatra yang mirip Syahrini. Dan malam ini terima kasih Dokter Mangatas sudah mau hadir. Penyanyi kita juga Gaby dan Matias. Dan kita memang spesial edisi malam hari ini adalah membahas bahaya minuman keras. Karena kita tahu bahwa minuman keras banyak merenggut nyawa. Nah, saya ingin juga Dokter Mangatas menanggapi kematian 15 orang yang di Garut yang meminum miras oplosan. Seperti apa itu, dokter, bisa menjelaskan mungkin? Ya, jadi kemungkinan yang sangat besar miras oplosannya itu ada beberapa hal. Nomor satu, dia memakai alkohol industri seperti yang Dokter Boyke sampaikan tadi, yaitu metanol, metil alkohol, bukan etanol ya, seperti yang dihasilkan oleh bir, wine, spiritus yang biasa. Yang kemudian yang kedua, dicampur dia dengan berbagai macam zat ya, termasuk energi drink yang mengandung kafein, kemudian kafein itu zat aktif dalam kopi, kemudian pakai obat-obatan, mungkin obat-obat golongan benzodiazepin, obat penenang ya, diazepam. Kemudian yang ketiga, dia dicampur juga dengan obat nyamuk ya, jadi tisu repelen yang mengandung dietiltoluamid yang biasa untuk menghindari nyamuk gitu ya, supaya nggak dicampur nyamuk. Terus mereka tuh dapat campuran ini dari mana sih? Nyampur-nyampur seperti itu tuh otaknya dari mana gitu loh? Eksperimen, dok. Jadi eksperimen maksudnya dengan alkohol itu naiknya lebih cepat, telernya lebih hebat. Dan mereka dapat informasinya dari siapa? Ya, kita kurang tahu juga ya, ada-ada aja itu yang membuat seperti itu. Masa obat nyamuk buat nyamuk dicampur sih? Iya. Yang jelas, kalau misalnya alkohol biasa kita oles di kulit, kemudian kita taruh obat nyamuk, itu obat nyamuk yang yang gosok itu, yang krim itu penyerapan obat nyamuknya akan lebih cepat, itu di kulit. Apalagi kalau diminum. Jadi penyerapan obat nyamuk krim itu yang di kulit itu di usus jadi sangat besar, sehingga mengakibatkan gangguan pada susunan saraf pusat, merusak ginjal, merusak hati. Nah, mereka itu tewasnya karena apa? Kemungkinan besar itu asidosis metabolik, dok. Jadi bisa dijelaskan mungkin pemirsa ya, apa itu asidosis metabolik sehingga 15 orang yang di Garut tersebut tewas setelah menenggak miras oplosan tadi. Silahkan. Ya, jadi asidosis metabolik itu adalah keadaan di mana pH daripada tubuh ya, keasaman daripada tubuh itu meningkat. Biasanya kalau pH tubuh yang netral itu 7, kalau asidosis itu di bawah 7. Nah, karena pada alkohol itu metanol itu terjadi pembentukan berbagai macam asam seperti asam formiat, formaldehid. Formaldehid itu formalin ya. Formalin, terbentuk formalin dalam tubuh. Itu terjadi pH tubuh bergeser dari tadinya agak basah 7,35 sampai 7,45 menjadi sangat asam, jadi di bawah 6 bahkan 5. Nah, ini akan mengakibatkan ginjal harus bekerja lebih berat untuk mengeluarkan itu,
Tetapi karena pH tubuhnya itu begitu asamnya, sehingga sistem ginjal yang mestinya punya larutan dapar, larutan buffer itu dari ginjal itu tidak sanggup Jadi mengerjakannya. kerusakannya kalau kita otopsi mayat mereka itu kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal, kemudian kerusakan pada otak dan pada hati. Pada hati. Iya. Aduh pemirsa tuh. Serem banget ya. Iya, nyeremin banget. Coba miras oplosan itu sampai kerusakan ginjal, kerusakan otak dan kerusakan hati. Pemirsa Anda juga bisa berinteraksi dengan Dr. Mangatas Mangalu di 0215155111. Kembali Dr. Mangatas. Iya. Dr. Mangatas di Batakkan. Iya. Nah, di Batakkan juga ada yang namanya minuman-minuman keras. Saya kalau biasanya di sana tuh mereka nyanyi lisoy sampai minum kan. Iya. Di Jawa juga ada. Ada. Di tempat-tempat daerah-daerah Kalimantan juga ada. Nah, apa bedanya dengan miras oplosan dengan minuman-minuman yang seperti arak dan sebagainya yang tersedia di daerah-daerah yang suka dianggap sebagai bagian daripada tradisi budaya kita? Iya, minuman yang biasa ya, tuak, arak, ciu, itu fermentasi aja. Jadi itu natural, gitu ya, alami. Jadi misalnya gini, tape kita ya, aku biarkan. suka tuh kalau lebaran juga tuh biasanya ada tape itu kan, kalau diminum juga tape ketan itu. Iya, kalau dibiarkan nanti dia kan akan keluar cairannya dan kita minum itu udah alkohol gitu ya. Tapi itu natural dia alami. Kalau yang yang industri itu sudah fermentasi ditambah dengan distilasi. Distilasi itu penyulingan. Nah, kalau sudah pakai alkohol industri itu udah ditambahkan lagi gugus metil, ditambahkan lagi gugus etilen dan sebagainya tambah. Jadi sudah benar-benar macam-macam. Jadi tidak natural, tidak murni, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih berat, lebih besar. Kita bahas lagi lebih dalam. Bisa kita bahas lagi lebih dalam seberapa jauh bahaya miras oplosan tersebut. Tetap tune di Kata Siapa? Kata Dokter. Kita masih membahas seputar bahaya minuman keras. Dan seperti biasa sudah ada pakarnya, Dr. Mangatas Mangalu, spesialis penyakit dalam, dan si cantik Hiera Cleopatra yang mirip Syahrini. Dan tentunya saya akan membacakan dulu tadi beberapa dampak daripada minuman keras. Yang pertama adalah meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, mempengaruhi fungsi ginjal. Ya. Yang ketiga, mempengaruhi hati. Tadi dikatakan kematiannya hati, ginjal, dan otak. Yang keempat, menurunkan tingkat gula darah dari tubuh. Yang kelima, mempengaruhi fungsi normal otak. Yang keenam, menyebabkan kegendutan. Nah, yang gendut-gendut terutama perutnya. Kemudian yang ketujuh, mempengaruhi kulit. Dan yang kedelapan, mempengaruhi sistem reproduksi. Gimana tuh? Itu kan dampak mirasnya itu, Dr. Mangatas Mangalu ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa berdampak kepada jantung, kenapa berdampak kepada ginjal dan liver. Pemirsa pastinya ingin tahu. Kalau cuma Dokter Boyke yang ngomong, pakarnya yang lebih yakin, meyakinkan. Ya, yang pertama kalau kepada jantung, dia menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Tuh, pemirsa, otot jantungnya rusak dengan kardiomiopati. Yang kedua, kalau pada ginjal tadi saya sudah jelaskan ada asidosis, dan jangan lupa alkohol itu ialah diuretik ya. Dia membuat membuat cairan tubuh keluar banyak. Jadi kan sebentar-sebentar buang air kecil orangnya, sebentar-sebentar buang air kecil. Kalau udah nggak sadar bahkan sampai kencing di celana. Gitu. Iya. Kemudian nanti ditambah dengan muntah, akhirnya orangnya dehidrasi. Muntah-muntah. Kemudian yang ketiga, dampaknya terhadap tingkat gula darah. Tingkat gula darah, alkohol itu menghambat pemecahan gula yang di hati, glikogenolisis, dan menghambat pembentukan gula yang baru yang kita sebut dengan gluconeogenesis. Jadi kadar gula darah rendah, orangnya hipoglikemi, kemudian nggak sadar, nggak makan, otaknya kekurangan gula, akhirnya tambah nggak sadar. Kita ada penelpon ya. Halo, selamat malam. Malam. Dengan siapa, di mana? Dengan Tran. Di
di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Tran. Ada Dokter Mangatas Manalu yang akan Iya. membahas mengenai minuman keras. Iya. Pertanyaannya? Jadi begini, adik saya tempo hari pernah minum miras oplosan. Kemudian efeknya dia nggak sadarkan diri dan masuk rumah sakit. Terus setelah JCU sekarang ini efeknya ke matanya. Sebelah kiri itu penglihatannya berapa persen, sebelah kanan itu agak rabun. Sekarang masih sampai sekarang masih dalam perawatan matanya. Perawatan matanya, ya, Pak, matanya ya? itu bisa sembuh apa enggak? Oke. Nah, tadi bertanya, apakah bisa sembuh apa enggak? Katanya sampai dia minum miras oplosan, nggak sadar, dibawa ke rumah sakit, sekarang mata yang sebelah kirinya. Nah, bisa sembuh apa enggak ini? Kalau tingkatannya sampai hanya papil edema di retina, jadi aliran darah ke retinanya kurang baik sehingga bengkak, itu masih bisa. Tetapi kalau sudah sampai retinanya yang rusak karena denaturasi protein, jadi protein pada retinanya itu sudah dikeluarkan, dihancurkan. Dihancurkan. Memang itu permanen, tidak kok bisa mau sembuh sih, lagi. aku kadang-kadang Jadi, bingung nih sama orang nggak ngerti. Memang tergantung Pak. Jadi nanti ditanyakan sama dokternya, ini tingkatan dokter matanya tingkatannya apa? Apakah papil edema atau sudah kerusakan retina, sudah denaturasi retina, gitu Pak. Nah, itu ya, jadi pemirsa itu penanya sekaligus juga menceritakan adiknya yang sampai akhirnya mengalami gangguan pada matanya. Kamu mungkin punya pengalaman nggak? Gini dok, kadang-kadang aku lihat ya, kalau misalnya ada orang yang mabuk tuh, dia tuh suka joget-joget sendiri gitu ya, suka ini di atas meja. Gini kan kalau misalnya aku kan kadang-kadang kalau misalkan ke acara ulang tahun teman, ada kan minum-minuman gitu, ada dia joget-joget di meja, jadi nggak kontrol. Kenapa tuh bisa disebabkan kayak begitu? Jadi kayak kurang rasa malu gitu ya. Kok nggak ada rasa malu? Joget-joget, kencing di celana. Jadi memang kalau dia dosisnya kecil, ya minuman keras, dosis kecil itu definisinya kira-kira 3 kali minum bir gelas yang ini, jadi sekitar 1 liter lah. Sebenarnya apa sih yang dicari? Saya juga kadang-kadang bingung, orang tuh sampai minum minuman keras tuh apa sih yang dicari? Efek apanya sih? Efeknya itu dia bisa ini dok, bisa bisa stimulan. Ketika dosis kecil dia stimulan, kita jadi aktif, merasa berenergi, timbul rasa percaya diri, euforia, ya kita jadi senang. Itu sistem sarafnya membuat dia demikian sehingga dia nggak ada malu. Kalau penyanyi suaranya jadi lepas. Jadi euforia yang tadi dia bilang itu dia nggak malu gitu tuh memang karena pengaruh mirasnya. Tuh, awas ya kalau nyanyi sampai mesti pakai miras, katanya biar nggak ada rasa malu. Kamu juga jadi jangan sampai gara-gara kamu misalnya jobnya banyak supaya nggak malu, penontonnya banyak, terus supaya ini miras dulu. Nggak perlu lah. Nggak perlu ya. Iya, efeknya sampai segitu banyak. Nah, dokter kembali, yang tadi rasa malu sampai kencing juga karena tidak bisa mengontrol. Iya. Nah, lama-kelamaan kalau dia sudah lebih besar lagi, itu sistem GABA-nya akan terangsang sehingga dopamin itu yang bikin kita euforia itu, dopaminnya justru terhambat. Nah, kalau dopamin terhambat malah jadi depresan. Jadi orangnya jadi akhirnya diam atau sistem sarafnya terhambat ya, penghantaran motoriknya udah mulai ngomongnya slurred speech ya, ngomongnya mulai ngaco, ngomongnya nggak jelas kata-katanya, kemudian jalannya mulai goyang, tidak seimbang dan sebagainya. Jadi kalau sudah sampai terjadi seperti itu, sudah tambahan lagi dengan efek alkohol bikin kencing. Sudah dia diam aja. Dan juga pemirsa, aku juga punya pasien yang kalau sudah kena kesehatan reproduksi nggak bisa punya anak. Bahkan beberapa menjadi impotensi. Masih juga mau miras? Tetap saksikan Kata Dokter setelah yang berikut ini.